Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sekarang Ibu akan lebih dahulu ya. Iya, Bu. Dinda, Hadir. Novi, hadir. Lisa, Hadir. oke, semua hadir ya. Selanjutnya dimulai dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang buka buku tematik kalian. Buka tematika subtema 2 pembelajaran 5 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tujuan dari pembelajaran tematika subtema 2 pembelajaran 5 adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Coba anak-anak amati gambar yang ada pada buku tentang karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama, ayam. Ayam hidup di darat, Bu. Ya, ayam hidup di darat. Secara alami, ayam hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji dan makanan lain di tanah dan di semak-semak. Coba anak-anak, ayam memiliki sayap apa tidak? Punya? Ya, ayam memiliki sayap, namun tidak bisa digunakan. Hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Yang kedua, bebek. Bebek hidup di air. Ya, bebek merupakan hewan yang hidup di permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mencari makan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, kucing. Kucing hidup di darat. Ya, kucing hidup di darat
di antara manusia dan semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus, sedangkan kucing peliharaan hidup dengan mendapatkan makanan dari pemiliknya. Mengapa hewan yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda? Karena tidak tahu, Bu. Karena makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan tempat hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, air, dan perairan. Tempat hidup hewan disebut habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Hewan yang hidup di darat, contohnya Kucing. ya, 3. Ayam. Ya. Kelinci. Ya. Dan yang kedua, hewan yang hidup di perairan, di air, contohnya Cumi-cumi. ya. Satu lagi. Udang. Ya. Yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air, contoh Katak. ya. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apakah ikan dan kucing hidup di tempat yang sama? Tidak tahu. Karena alasannya Karena kucing hidup di darat, ikan hidup di air. ya, karena ikan bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan menggunakan insang. Menurut kalian, kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Tidak. Karena mereka memiliki alat nafas yang berbeda. ya, keadaan iklim dan bentuk permukaan bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan dengan bentuk dan fungsi tubuh dan udara yang dingin. Contoh hewan yang hidup di tempat dingin, Pinguin. ya. Hewan yang hidup di pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing. Tempat hidup hewan tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri khusus hewan mempunyai hubungannya erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama, ayam. Ciri khusus ayam itu apa? Berkokok. Yang pertama, ayam memiliki paruh yang panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Yang kedua, cakar panjang, berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Yang ketiga, memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Yang kedua, bebek. Paruh bebek berbentuk sudu untuk mempermudah bebek dalam mencari makanan di luar. Memiliki leher yang panjang yang berfungsi untuk memudahkan bebek dalam mengais makanan di dalam air. Yang ketiga, kaki bebek berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Yang keempat, bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak mudah basah saat berenang. Yang ketiga, kucing. Kucing memiliki mata yang tajam, berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang kedua, memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap atau
tengah kegelapan malam. Yang ketiga, memiliki bantalan halus di telapak kakinya, berfungsi untuk mengkeseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Yang keempat, ikan. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Yang kedua, memiliki insan yang dapat digunakan untuk bernafas dalam air. Yang ketiga, memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dalam air. Yang keempat, bentuknya streamlinasi, mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang, sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Kemudian sekarang tugas kelompokan hewan-hewan tersebut berdasarkan karakteristik dan tempat hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku-buku atau di dalam internet yang sumbernya jelas ya. Yang ketiga, tuliskan hasil temanmu di dalam bentuk kolom. Yang keempat, tuliskan karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumah dan sebutkan hewan-hewan apa saja yang hidup di dalamnya. Ada yang bertanya? Coba saya kumpulin kapan Bu? Pertemuan selanjutnya. Ya Bu, terima kasih. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua, dan kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai.